Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih terus diberikan oleh Allah nikmat karunia, bahkan kesehatan, juga nikmat Islam, sehingga kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas kita, khususnya kita bisa ketemu lagi dari sekian banyak ya agenda kita, aktivitas kita di sela-sela kesibukan kita masih menyisihkan waktu kita untuk menuntut ilmu yang insya Allah nanti akan sebentar lagi disampaikan atau dipaparkan kajian kitab Hikmiyah Surah Al-Qadhah atau Benturan Peradaban sebuah keniscayaan yang nanti akan disampaikan atau ditelaah oleh Ustaz Farid Wajdi. Ya, alhamdulillah ini kita sudah masuk sesi yang keempat atau sesi yang keempat. Salawat dan salam tidak lupa selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tetap istiqamah menjalankan apa yang menjadi warisan beliau, yang menjadi perjuangan beliau yang kemudian akan kita lanjutkan kembali. Dan mudah-mudahan di akhirat nanti kita juga menjadi umat yang layak bertemu dengan beliau di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk tidak memperpanjang lagi salam, mudah-mudahan insyaallah ke depan ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Ustaz Farid. Waktu dan kesempatan kepada Ustaz. Baik. Saya share dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahil qa'il wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa ja'ala al-'aqidata al-islamiyyata asasan li fikratihi wal ahkam asy-syar'iyyata miqyasan li a'malihi. Ikhwatul iman rahimakumullah, Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam pertemuan yang keempat pada malam hari ini membahas intisari ya dari kitab Hatmiyatu Sira'il Hadarati atau keniscayaan ya, keniscayaan pertarungan peradaban atau benturan peradaban. Jadi buku ini sebagaimana yang kita ketahui untuk merespon ya adanya upaya-upaya untuk menyamakan antar peradaban manusia, antar peradaban Islam dan peradaban kapitalisme, menyamakan antara agama ya dengan mengatasnamakan dialog antar peradaban, dialog antar agama yang saat sekarang ini terus dikembangkan ya.
Karena itu buku ini kalau kita lihat seperti yang kita jelaskan beberapa waktu yang lalu, intinya adalah membantah pandangan-pandangan seperti itu, ya. Kalau pertemuan ketiga kita sudah membahas apa yang poin penting, ya, poin penting dari dialog peradaban atau dialog antar umat beragama ini. Ya, beberapa poin pentingnya itu adalah menyamakan, ya, berupaya untuk menyamakan antar agama, berupaya untuk menyamakan antar peradaban. Dalam hal ini antara lain adalah peradaban Islam dan peradaban Barat, ya. Dan demikian juga poin penting dari salah satu poin penting dari seruan dialog antar umat beragama atau dialog antar peradaban itu adalah tidak boleh adanya yang disebut dengan klaim kebenaran, gitu. Jadi tidak boleh ada satu pihak pun, peradaban manapun, agama manapun yang mengklaim bahwa peradabannya lah yang paling benar, bahwa agamanya lah yang paling benar. Nah, ini inti dari kedua, ya, poin dari kedua dari dialog antar umat beragama atau dialog antar peradaban. Yang ketiga, sebagai konsekuensi dari pemikiran bahwa tidak ada klaim peradaban yang paling benar dan klaim agama yang paling benar, maka dalam dialog ini, baik itu dialog antar peradaban atau dialog antar agama, yang dicari itu dibatasi hanya pada titik-titik persamaannya saja. Nah, gitu. Titik-titik persamaannya saja. Karena itu tidak boleh Islam misalkan mengkritik peradaban Barat, menjelaskan kerusakan peradaban Barat. Atau tidak boleh misalkan Islam menjelaskan kekeliruan atau kebatilan agama-agama yang lain. Kalau seperti itu tidak akan ada titik temu. Nah, ini logika yang mereka bangun, kan. Kalau demikian tidak akan ada titik temu. Maka dialog antar umat beragama, antar agama ini dan dialog antar peradaban itu kemudian menghindari, ya, menghindari kritik terhadap yang lain, tapi berupaya untuk mencari titik temu. Ini kemarin sudah kita bahas, ya, poin-poin penting dari dialog antar peradaban ini. Jadi poin pentingnya itu, lantas tujuannya apa? Ya, tujuannya pada intinya itu adalah mengaburkan ajaran Islam. Intinya seperti itu. Jadi mengaburkan ajaran Islam yang hak, ya, sehingga umat Islam itu kemudian justru menjauhi, ya, ajaran Islam yang hak tadi, dan kemudian menganggap peradaban-peradaban lain yang bertentangan dengan Islam atau agama lain yang sebenarnya berbeda dengan Islam itu sebagai suatu yang tidak ada masalah, begitu, suatu yang sah-sah saja keberadaannya. Maka kemudian peradaban kapitalisme itu kemudian diterima, kan begitu. Jadi terima. Jadi ketika ada sistem yang sebenarnya bertentangan dengan Islam yang muncul dari Barat, itu diterima dengan alasan ya tidak ada masalah dengan semua itu. Nah, itu inti kalau kita lihat dari tujuan dialog antar umat beragama dan dialog antar peradaban itu adalah hakikatnya itu adalah menerima, ya, menerima kebatilan peradaban mereka di negeri-negeri Islam, ya, menerima hadharah mereka, ya, di negeri-negeri Islam. Nah, itulah kalau kita lihat inti dari dialog antar umat antar agama dan dialog antar peradaban yang sekarang ini dibangun. Nah, dalam pertemuan keempat ini kita akan membahas, ya, bab yang berikutnya,
yang akan mengkritisi ya fikratul musawah ya, pemikiran yang berusaha mempersamakan ya, fikratul musawati bainal hadarati. Jadi fikrah atau pemikiran yang berupaya mempersamakan antara peradaban. Ini yang kita kritik pada bab ini ya, pada pertemuan keempat ini. Nah, dalam paragraf awal ya dari kitab ini dengan sangat tegas disebutkan, dan ini bisa disebut kesimpulannya ya dari bab ini ya. Di sini disebutkan inna mafhumal musawati bainal adyani wa bainal hadarati huwa mafhumu kufrin. Nah, ini yang menjadi titik penting yang perlu kita garis bawahi. Ya, sesungguhnya mafhum persamaan antar agama dan persamaan antar peradaban huwa mafhumu kufrin. Ini sesungguhnya adalah pemahaman kufur. Ya. Kenapa disebut ini merupakan pemahaman kufur? Iz innahu da'watun ilal musawati bainal haqqi wal batil. Nah, karena sesungguhnya inti dari persamaan ini adalah seruan ya untuk menyamakan antara yang hak dan yang batil. Sementara kita tahu antara hak dan yang batil itu suatu hal yang sangat berbeda dan tidak akan bisa disamakan gitu ya. Kalau pepatah Melayu itu disebutkan seperti minyak dan air gitu ya, yang tidak bisa bersatu gitu. Pasti berbeda antara minyak dan air itu. Ya, meskipun mereka ada dalam satu gelas, orang bisa membedakan mana minyak, mana air kan gitu. Bainad dinil haqqi wa bainad diyanatil muharrafati. Jadi antara agama yang hak ya dengan agama yang menyimpang. Jadi ketika orang menyerukan persamaan agama, persamaan antar peradaban, itu seruan yang kufur. Ya, pemahaman yang kufur, ya. Pemahaman yang kufur. Karena berarti itu merupakan dakwatun, seruan kepada penyamaan antara yang hak dan yang batil. Demikian juga penyamaan antara agama yang hak, ya, ad-dinul haq dengan ad-diyanat muharrafah, ya, dengan agama-agama yang menyimpang. Juga itu berarti apa? Berupaya menyamakan bainal kufri wal iman. Jadi berupaya menyamakan antara iman ya dan kekufuran. Bainad dolalati wal huda. Menyamakan antara hidayah atau petunjuk dengan kesesatan, ya, dolalah. Ya. Demikian juga itu berarti menyerukan bainan nasikhi wal mansukhi, antara yang menghapuskan an-nasikh dengan yang dihapuskan al-mansukh, ya. Bainal mafahimil hadariyati allati asluha al-wahyu. Demikian juga berarti konsep ini menyamakan ya peradaban yang bersumber dengan wahyu, bersumber dari wahyu yang asalnya itu merupakan wahyu Allah, wa bainal mafahimil hadariyati allati min wada'il bashari, dengan pemahaman peradaban yang itu merupakan rekayasa manusia. Ya, muncul dari pikiran manusia. Islam itu kan agama wahyu. Sementara kapitalisme itu adalah berasal dari pemikiran manusia.
pemikiran sekuler yang akarnya itu, kalau kita lihat dalam sejarah kapitalisme itu, akarnya itu adalah pemahaman sekuler yang berkembang di Barat. Jadi muncul dari filosof-filosof Barat. Tidak ada kaitan sama sekali dengan wahyu. Dengan tokoh-tokohnya seperti Montesquieu, ya, Jean-Jacques Rousseau, ini tokoh-tokoh di Perancis, ya. Jadi Perancis ini kalau kita lihat bisa disebut sebagai basis, ya, basis pemikir-pemikir sekuler, ya, pemikir-pemikir kapitalis. Nah, karena itu Perancis itu kalau kita lihat sangat kokoh gitu, ya, sangat teguh untuk berpegang teguh pada sekularisme mereka. Karena dari tokoh-tokoh mereka itulah muncul gagasan-gagasan utama tentang sekularisme yang berupaya memisahkan agama dari kehidupan. Meskipun dari Inggris juga ada, ya, tapi pemikir-pemikir utamanya itu muncul dari Perancis, ya. Meskipun sebenarnya akar pemikiran ini juga ada pada filosof-filosof sebelumnya, ya. Tapi sebagai sebuah peradaban, yaitu peradaban kapitalisme ini muncul dari pemikir-pemikir terutama, ya, bukan semuanya, pemikir-pemikir Perancis, gitu, ya. Dimana kalau kita lihat kapitalisme itu muncul ketika pada waktu itu terjadi pertarungan, ya, baik itu pertarungan pemikiran, pertarungan sampai pada apa namanya, ya, pertarungan pemikiran lah terutama, ya, antara kelompok sekuler dengan pihak kerajaan, ya, yang bekerja sama dengan para agamawan. Nah, kelompok-kelompok sekuler ini pada waktu itu, ya, filosof-filosof sekuler melihat kebobrokan yang terjadi di Eropa, di wilayah Barat pada waktu itu, ya, dengan munculnya raja yang diktator, yaitu karena agama itu tidak dipisahkan, ya, dari politik. Agama itu tidak dipisahkan dari negara, agama itu tidak dipisahkan dari ekonomi. Nah, karena itu mereka membuat gagasan, ya, bahwa agama itu harus dipisahkan dengan ekonomi, dengan politik, dengan sosial, budaya, itu harus dipisahkan. Nah, disitulah terjadi pertarungan, sehingga kemudian diambillah jalan tengah, ya, jalan yang moderat, ya, jalan yang sering disebut jalan moderat, ya, jalan tengah, yaitu apa? Agama itu tetap diakui, tapi posisinya itu kemudian dibatasi pada masalah-masalah individual, masalah-masalah ritual belaka, ya, atau masalah moralitas yang sifatnya personal. Tapi agama itu jangan campur tangan dalam masalah politik, dalam masalah ekonomi, dalam masalah pendidikan, dalam masalah sosial budaya. Nah, ini awal kemunculan pemikiran kapitalisme yang basisnya itu sekuler, ya. Jadi agama memang tetap diakui keberadaannya, tapi dibatasi, ya, diberikan tempat hanya dalam persoalan personal, individual, moralitas, ya, dan ritual, begitu saja. Nah, dalam masalah-masalah politik diserahkan gagasannya itu kepada pemikiran manusia, muncullah pemikiran demokrasi, kan begitu. Dalam masalah ekonomi, agama jangan campur tangan, diserahkanlah pada pemikiran manusia, muncullah pemikiran liberalisme ekonomi, kan begitu. Dalam masalah kemasyarakatan, agama jangan campur tangan, muncullah ide pluralisme dalam masyarakat. Nah, jadi kalau kita lihat, kapitalisme itu sesungguhnya tidak ada sama sekali hubungannya itu dengan agama Islam dalam hal ini tentunya, ya. Tapi itu murni muncul dari pemikiran manusia. Nah, karena itulah kalau kita lihat penyamaan antar peradaban Islam dan kapitalisme ini adalah
mafhum yang kufur, ya. Karena berarti menyamakan antara peradaban yang bersumber dari wahyu, yakni Islam, peradaban Islam, dengan pemahaman peradaban yang merupakan buatan manusia. Nah, karena kalau kita lihat, ya, Islam itu berbeda dengan kapitalisme sekuler tadi. Ya. Islam adalah agama yang tidak memisahkan, ya, antara kehidupan pribadi dengan kehidupan politik, kehidupan sosial. Ya, itu semua harus diatur oleh Islam, oleh agama ini. Karena Islam itu adalah agama yang mengatur, ya, seluruh aspek kehidupan. Baik itu persoalan pribadi, persoalan ritual, demikian juga persoalan politik, demikian pula persoalan ekonomi, tentu saja persoalan negara, itu diatur oleh Islam. Karena Islam ini adalah ajaran yang syumuliyah, ya, yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Nah, apa yang terjadi di Barat, ya, yaitu munculnya raja-raja yang berkoalisi dengan agamawan, ya, itu tidak akan terjadi, ya, tidak pernah terjadi dalam peradaban Islam. Ya, kenapa? Karena berbeda sekali konsepsinya dengan pemahaman teokrasi yang berkembang di Barat, gitu ya. Kalau pemahaman teokrasi yang berkembang di Barat itu, raja itu dianggap wakil Tuhan di muka bumi, kan begitu. Maka kata-kata raja itu dianggap kata-kata Tuhan. Maka muncullah suatu pernyataan, ya, bahwa king can do no wrong, gitu ya. Raja itu tidak pernah salah. Nah, karena king can do no wrong, raja tidak pernah salah, maka raja tidak boleh dikritik. Ya, karena tidak pernah salah. Kenapa tidak pernah salah? Karena kata-kata raja itu merupakan kata-kata Tuhan. Kenapa kata-kata raja merupakan kata-kata Tuhan? Karena dia wakil Tuhan di muka bumi. Nah, itu pemahaman teokrasi. Ini berbeda dengan, sangat-sangat berbeda dengan pemahaman Islam. Dalam pemahaman Islam, kepala negara atau khalifah, ya, kata-katanya itu tidak otomatis merupakan wahyu Tuhan. Ya, wahyu tidak otomatis. Artinya apa? Khalifah ketika dia mengambil hukum atau menerapkan hukum, mentabani hukum misalkan, dia tetap harus bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Patokannya begitu. Ya. Baru kemudian dia boleh ditaati. Kalau dia kemudian menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak wajib ditaati. Jadi tidak otomatis kata-kata khalifah itu, ya, sebagai kepala negara itu merupakan kata-kata Tuhan. Nah, karena itu mungkinkah khalifah itu keliru? Ya, sangat mungkin, karena dia adalah manusia biasa. Ya, ketika dia mengambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, sangat mungkin dia keliru. Maka sangat mungkin dalam sistem kekhilafahan terjadi apa yang disebut dengan isa'atut tadbir, ya, penyimpangan dari penerapan Islam itu sendiri, ya. Meskipun yang berlaku itu masih hukum Islam, tapi bisa jadi khalifahnya itu menyimpang. Nah, karena itu mungkin terjadi, ya, maka dalam Islam itu ada kewajiban muhasabah lil hukam. Ada kewajiban untuk mengkoreksi penguasa. Nah, ini bukan hanya hak, ya, tapi ini merupakan kewajiban. Karena penguasa itu mungkin keliru. Nah, ini yang membedakan dengan pemahaman teokrasi tadi yang berkembang di Eropa, yang itu yang dikritik oleh pemikir-pemikir sekuler. Kemudian mereka memisahkan agama dari kehidupan. Itu tidak terjadi di dalam Islam. Karena dalam Islam, mengkoreksi penguasa itu justru pahalanya itu sangat besar. Ya. Dalam hadis itu disebutkan sebagai afdalul jihad, sebaik-baik jihad. Ya, kalimatu haqqin inda sultanin jairin, melontarkan kata-kata yang hak di depan pemimpin yang zalim, pemimpin yang menyimpang. Ya, disebut pemimpin para syuhada. Nah, ini yang berbeda dengan kapitalisme, dengan teokrasi, begitu ya. Nah, bagaimana mungkin ini kemudian disamakan, ya? Demikian juga
ketika seseorang itu menyerukan persamaan antar agama atau persamaan antar peradaban, itu berarti menyamakan antara menyerukan persamaan ya untuk berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan berhukum pada tauhid. Nah, ini juga suatu hal yang yang bertolak belakang dalam Islam ya. Ada hukum yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang bersumber dari wahyu, ada hukum tauhid ya. Hukum tauhid itu hukum yang tidak bersumber dari wahyu, tidak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Nah, persamaan peradaban itu berarti menyamakan hal itu. Karena peradaban kapitalis itu adalah peradaban yang bukan bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Berbeda dengan peradaban Islam. Kalau peradaban Islam adalah peradaban yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian juga ya seruan persamaan peradaban ini ya juga berarti menyerukan persamaan bainal ihtikami ila taghuti wal ihtikami ila kitabi was sunnah. Ya, berhukum pada hukum taghut dengan berhukum pada hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, demikian juga antara yang kokoh, yang sabit dan bermanfaat bagi umat manusia dengan buih yang itu akan segera lenyap ya. Baina sabitil ladzi yanfa'u an-nasu alladzi yamkusu fil ardi wa baina zabadi zahib jufaan ya. Seperti itu. Nah, inilah kenapa kemudian poin pentingnya itu seperti dalam kalimat yang pertama ini ya, dari awal paragraf ini disebutkan inna mafhuma musawati bainal adyani wa bainal hadarati huwa mafhumu kufrin. Ini adalah merupakan pemikiran kufur ya. Kenapa? Karena berarti menyerukan kepada persamaan antara hak dan yang batil, menyerukan persamaan antara dinul yang hak dan agama yang menyimpang, antara keimanan dan kekufuran, antara petunjuk dengan kesesatan, antara nasikh ya yang menghapuskan dan yang mansukh yang dihapuskan, antara konsep peradaban yang bersumber wahyu Allah dengan konsep buatan manusia, antara berhukum sesuai Al-Quran dan Sunnah dengan berhukum pada taghut, antara yang kokoh ya sabit dan bermanfaat bagi umat manusia dengan buih yang lenyap ya. Baik. Nah, dasar-dasar dari perbedaan antara peradaban ini, antara Islam dan peradaban selain Islam, antara yang hak dan yang batil itu dijelaskan ya dalam banyak ayat-ayat Al-Quran ya. Misalkan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 18 ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bal naqzifu bil haqqi 'alal batili fayadmahuhu fa idza huwa zahiq. Walakumul wailu mimma tasifun. Ya, sebenarnya kami melontarkan yang hak kepada yang batil, lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka dengan serta-merta yang batil itu lenyap. Nah, ini menunjukkan bahwa antara yang hak dan yang batil itu memang berbeda, gitu ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ya melontarkan yang hak kepada yang batil. Lalu yang hak itu akan menghancurkannya. Yang batil itu kemudian akan lenyap. Dan celakalah bagimu disebabkan kamu mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak baginya. Ya, misalkan menyamakan Allah itu seperti makhluk ya, yang punya anak misalkan. Nah, ini kan merupakan bentuk kekufuran. Nah, lantas bagaimana kemudian disamakan antara agama yang menganggap ya ada konsep seperti konsep Trinitas ya. Ada Bapa, ada Anak, ya, ada roh apa istilahnya Rohul Kudus gitu ya.
dengan konsep Islam yang menyatakan bahwa ya Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bagaimana dalam surah Al-Ikhlas ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, bagaimana kemudian itu disamakan? Ya. Jadi ini menunjukkan yang hak dan batil itu tidak boleh disamakan dan itu memang berbeda. Jadi bal naqdhibu bil haqqi 'alal batil, ya sebenarnya kami melontarkan yang hak pada yang batil. Jadi apa yang mereka katakan itu adalah bohong dan batil, dan kami pasti akan menghilangkan kebatilan itu dengan kebenaran. Fayad mahu, lalu yang hak itu akan menghancurkan, yakni mengalahkan. Ya. Jadi ad-damhu itu cara bahasa itu bisa artinya luka di kepala yang sampai tembus ke otak. Ya. Ini merupakan luka yang mematikan, gitu ya. Artinya yang hak itu akan menghancurkan, mengalahkan kebatilan. Bagaimana mungkin kemudian disamakan antara yang hak dan yang batil? Sebagaimana seruan konsepsi antar peradaban itu. Bagaimana menyamakan peradaban kapitalisme yang merupakan peradaban yang rakus, ya, yang menghalalkan segala cara, yang menjadikan penjajahan itu sebagai politik luar negerinya, sehingga mereka melakukan kolonialisasi di daerah-daerah atau wilayah-wilayah lain. Mereka menghalalkan segala cara untuk menguasai kekayaan alam negara-negara lain. Mereka ya menghalalkan segala cara untuk menguasai minyak-minyaknya kaum muslimin, sebagaimana yang mereka lakukan di Irak misalkan. Atas nama menyebarkan demokrasi, mereka kemudian menduduki Irak, merampok kekayaan alam kaum muslimin di sana, membunuh kaum muslimin di sana. Bagaimana mereka juga menghalangi umat Islam untuk bersatu menegakkan syariat Islam. Sebagaimana yang mereka lakukan di Suriah, yang membombardir kaum muslimin di Suriah, termasuk mendukung rezim-rezim yang zalim di negeri-negeri Islam untuk kepentingan kapitalisme mereka, untuk kepentingan penjajahan mereka, menghalalkan segala cara, membunuh umat manusia, merampok kekayaan alam. Ya, bagaimana mungkin itu disamakan dengan Islam? Ya, jadi itu adalah sesuatu yang tidak pantas. Ya, di Allah kalau kita lihat dalam ayat ini, ya, telah sebagaimana dalam tafsir As-Sa'di itu disebutkan Allah memberitahu ya bahwa Dia akan menjamin ya pengokohan yang hak dan penggagalan ya atas kebatilan, ya itu sudah merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yukhbiru ta'ala annahu takaffala bi ihqaqil haqqi wa ibtalil batil. Ya, jadi dia menjamin pengokohan yang hak dan penggagalan kebatilan dalam ayat ini. Ya. Jadi bila kebatilan itu telah disampaikan dan kemudian ia menjadi bahan perdebatan, maka Allah akan menurunkan kebenaran, ilmu dan penjelasan yang mematahkan kebatilan itu. Ya, wa in kana batilun qila wajudila bihi fa innallaha yunzilu minal haqqi wal ilmi wal bayani ma yadmahu. Ya, Allah akan menurunkan yang hak, menurunkan ilmu, menurunkan penjelasan, ya, al-bayan, ya, untuk mematahkan argumentasi kebatilan itu. Maka apapun argumentasi sistem yang batil itu bisa dipatahkan oleh Islam, ya, sehingga kemudian ajaran kebatilan itu akan lenyap, gitu ya. Baik. Demikian juga kalau kita lihat dalam surah Yunus ayat 32, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikumullahu rabbukumul haqq, famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal, fa anna tusrafun." Maka zat yang demikian itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Jadi sangat jelas bahwa Allah itu mempertentangkan, ya, antara yang hak dan ad-dhalal, al-haq dan ad-dhalal, ya.
Nah, disebutkan tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka bagaimana mungkin kamu dipalingkan dari kebenaran ini? Sementara kalau orang menyerukan persamaan agama, persamaan peradaban, berarti mempersamakan antara al-haq dan ad-dolal ini kan? Seperti itu. Demikian juga dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa 60. Ya. Ini untuk melihat ya, bagaimana antara hukum Allah dan hukum Taghut itu berbeda. Ya, tidak ada titik temunya, tidak bisa disamakan antara peradaban itu. Peradaban Islam yang bersumber pada hukum-hukum Allah dengan peradaban kapitalisme yang bersumber pada hukum Taghut, yaitu hukum yang tidak bersumber dari hukum-hukum Allah, tidak akan bisa disamakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru ay yakfuru bih wa yuridu asyaitanu ay yudillahum dolalan ba'ida. Apakah kamu tidak memperhatikan ya? Alam taro ilal ladzina yaz'umuna, orang-orang yang mengaku dirinya, mengklaim dirinya, annahum amanu, bahwa mereka telah beriman ya, bima unzila ilaika, telah beriman, annahum amanu bima unzila ilaika, telah beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepadamu, wa ma unzila min qablika, dan kepada apa-apa yang diturunkan sebelum kamu. Ya. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Mereka hendak berhukum ya, berhakim kepada taghut. Ya. Wa qad umiru ayyakfuru bih. Padahal mereka itu telah diperintahkan untuk mengingkari taghut itu. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dolalan ba'ida. Dan syaitan itu bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Dolalan ba'ida. Jadi dalam ayat ini sangat jelas ya. Allah mencela orang-orang yang mengklaim bahwa dirinya telah beriman. Ya. Sementara mereka itu berhukum pada hukum Taghut, dia berhakim pada Taghut, maksudnya hukum selain hukum-hukum Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa hukum Allah itu tidak bisa disamakan dengan hukum Taghut. Bagaimana mungkin hukum syariat Islam yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan as-sunnah yang ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disamakan dengan hukum buatan akal manusia yang didasarkan pada hawa nafsu, itu tidak sama ya. Karena itu Allah mempertanyakan orang-orang yang mengklaim dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, beriman kepada apa-apa yang diturunkan oleh Allah, sementara mereka itu berhakim kepada taghut ya. Nah, ini yang kalau kita lihat ya, dijelaskan dalam tafsir As-Sa'di ya. Allah membuat hamba-hambanya heran dari kondisi orang-orang munafik ya, yang mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman pada apa yang dibawa oleh Rasul dan apa yang datang sebelumnya. Namun demikian mereka berhakim pada taghut. Ya, di sini dijelaskan apa yang disebut dengan berhakim pada taghut itu adalah berhukum dengan selain syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebutkan wa ma'a hadza yuriduna an yatahakamu ila taghuti ya, wa huwa kullu man hakama bi ghairi syar'illah fa huwa taghut. Dengan sangat jelas di sini dijelaskan setiap siapapun yang berhukum pada selain syariat Islam ya, berarti dia telah berhukum pada taghut ya, maka itulah taghut. Padahal sebenarnya mereka telah mengingkari ya taghut itu.
Lalu bagaimana bisa bersatu antara hal ini dengan keimanan? Nah, ini yang juga dipertanyakan oleh Imam As-Sa'di dalam penjelasan hadisnya, ya, dalam penjelasan tafsirnya maksudnya, dalam tafsirnya itu bertanya, ya, bagaimana kemudian disamakan, ya, fa kaifa yastami'u hadza wal iman? Bagaimana kemudian menyamakan hal ini dengan keimanan? Karena sesungguhnya keimanan itu mengharuskan ketertundukan kepada syariat Allah dan ketentuannya, ya, dalam setiap perkara. Fa innal imana yaqtadil inqiyada li syar'in lahi. Jadi keimanan itu menuntut kepada keterikatan, ya, ketertundukan kepada syariat Allah dan berhukum kepadanya, wa tahkimihi fi kulli amrin minal umuri, ya, dan berhukum kepada syariat Allah itu dalam segala perkara, ya, dalam segala perkara. Karena Islam itu memerintahkan kita untuk masuk ke dalam Islam ini secara kafah, ya. Bagaimana kemudian disamakan? Ya, tentu berbeda peradaban Islam dengan peradaban kapitalisme yang tadi kita katakan, ya. Karena peradaban kapitalisme itu justru mengatakan agama itu jangan dibawa-bawa dalam masalah politik. Agama itu jangan dibawa-bawa dalam masalah ekonomi. Agama itu jangan dibawa-bawa dalam masalah pendidikan. Nah, kan pemahaman-pemahaman seperti itu kan dikembangkan saat sekarang ini kan. Nah, sejak dulu, ya, sampai sekarang. Dibuatlah narasi-narasi yang sepertinya masuk akal kan gitu. Ya, seperti mengatakan agama itu suci, politik itu kotor, nah, kan gitu. Yang suci dan kotor tidak bisa disatukan. Bahaya kalau yang suci dan kotor itu disatukan. Nah, itu kan narasi-narasi yang dibangun seolah-olah benar, tapi sesungguhnya batil, gitu, ya. Justru ketika politik itu tidak didasarkan pada Islam, maka politik itu menjadi politik yang kotor, yang menghalalkan segala cara. Untuk kemudian meraih kekuasaan, menghalalkan segala cara. Main politik uang, ya, sikut kiri, sikut kanan, bahkan mungkin melakukan pembunuhan, pembantaian untuk mempertahankan kekuasaan, itu lazim digunakan, ya, membunuh rakyatnya sendiri, ya, seperti yang dilakukan oleh Bashar Assad misalkan, membunuh rakyatnya sendiri, yang dilakukan oleh rezim Sisi misalkan, membunuh rakyatnya sendiri di Mesir, ya, itu mereka lakukan, ya. Demikian juga di Saudi, ya, mengkriminalisasi ulama-ulama yang menentang liberalisasi MBS, ya, yang berkuasa saat sekarang ini. Karena MBS sangat bernafsu untuk meliberalisasi Saudi, maka ulama-ulama yang menentang itu kemudian dipenjarakan, gitu kan? Bagaimana mungkin disamakan dengan hal itu, kan, gitu. Nah, jadi tentu tidak sama, gitu. Baik. Nah, demikian juga kalau kita lihat, ya, dalam surah Al-Maidah ayat 100, ya. Nah, tadi kita sudah jelaskan, ya, bagaimana antara kapitalisme dan Islam itu, ya, tidak sama. Walaupun narasi-narasi yang mereka bangun itu sepertinya benar, kan gitu. Agama itu suci, politik itu kotor, ya, karena itu yang suci dan yang kotor tidak bisa disatukan, kan gitu. Padahal justru politik itu menjadi kotor ketika tidak diatur oleh Islam, ya, tidak diatur oleh ajaran Islam. Nah, muncul narasi-narasi yang lain. Nah, mereka sekarang dimunculkan misalkan narasi politik identitas, kan gitu, ya. Jadi yang membawa-bawa agama itu disebut politik identitas, gitu. Jadi seolah-olah mengkaitkan agama dengan politik itu, mengkaitkan Islam dengan politik itu seolah-olah salah. Itu memunculkan politik identitas. Nah, politik identitas itu kan pengertiannya politik yang hanya mementingkan identitasnya saja, kelompoknya saja, ya. Jadi hanya mementingkan
Kalau dia misalnya identitas kesukuan, berarti hanya mementingkan sukunya saja. Itu namanya politik identitas. Kalau dia itu mementingkan dalam politiknya itu mementingkan kabilahnya, ya maka itu disebut politik identitas. Nah, termasuk kalau dia itu mengkaitkan dengan agamanya, berarti hanya mementingkan agamanya, umatnya saja. Nah, kan seperti itu yang dimaksud dengan politik identitas itu kan. Padahal kalau kita lihat Islam ketika itu diterapkan, Islam itu bukan hanya untuk umat Islam. Ajaran syariat Islam itu ya bukan hanya untuk umat Islam, tapi ajaran syariat Islam itu adalah untuk seluruh ya umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya, para ulama menjelaskan wa ma arsalnaka ya Muhammad bi syara'i wal ahkam. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad dengan syariat dan hukum-hukumnya rahmatan li jami'in nas, untuk menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia. Jadi ketika Islam itu diterapkan, Islam itu bukan hanya memberikan kebaikan bagi orang muslim, ya, tapi juga memberikan kebaikan pada orang-orang non-muslim. Ya. Bagaimana misalkan kebijakan politik Islam dalam ekonomi yang menjamin kebutuhan pokok tiap individu rakyat, menjamin rakyat itu punya sandang, pangan, dan papan. Ya, demikian juga menjamin pendidikan gratis, menjamin kesehatan gratis. Ya, ini politik ekonomi di dalam Islam. Dan itu bukan hanya untuk orang-orang Islam, tapi orang-orang non-Muslim yang kemudian berada dalam naungan sistem Islam, berada dalam naungan politik Islam atau al-khilafah, yang dimana mereka itu sebagai ahlul zimmah, ya. Ahlul zimmah itu artinya mereka tetap pada kekufurannya, tapi mereka tunduk kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga mendapat jaminan itu. Mereka juga mendapat jaminan yang sama dengan jaminan yang diberikan kepada Muslim, karena mereka itu sama-sama warga negara. Maka baik Muslim atau non-Muslim, negara wajib menjamin kebutuhan pokok mereka, sandang, pangan, papan mereka. Tidak boleh dibiarkan baik orang Muslim atau orang kafir, tidak boleh dibiarkan mati kelaparan. Negara tidak boleh membiarkan. Mereka juga mendapatkan pendidikan yang sama, yang gratis. Kemudian sistem kesehatan, mendapatkan pelayanan kesehatan yang gratis sama. Nah, apa yang dikhawatirkan dari sistem seperti ini? Apa yang dikhawatirkan? Saya kira semua orang itu pasti menginginkan yang seperti itu kan. Apapun agamanya kan, mereka ingin mendapatkan jaminan kebutuhan pokok mereka. Mereka ingin mendapatkan jaminan pendidikan dan kesehatan mereka. Jadi apa yang dipersoalkan dengan itu semua? Islam juga menjamin keamanan setiap warganya, baik itu Muslim ataupun non-Muslim. Ada equal before law, ya, persamaan di depan hukum, sama. Seperti yang kita sering dengar dalam kisah yang luar biasa, ya. Bagaimana Khalifah Ali bin Abi Thalib, ketika memperkarakan seorang Yahudi, ya, dengan menuduh bahwa orang Yahudi ini telah mencuri baju besinya untuk berperang, baju besi berperang, ya. Siapa yang kemudian tidak percaya kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dibandingkan dengan kepercayaan kepada Yahudi tersebut, ya pasti orang lebih percaya kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tapi hukum itu bukan sekedar masalah kepercayaan personal. Hukum itu masalah pembuktian. Ya, ini benar tidak? Hukum itu masalah proses pembuktian, gitu ya, yang akan menyelesaikan perselisihan. Bukan karena ini khalifah dia dijamin benar, tidak seperti itu. Maka
tuduhan Khalifah Ali bin Abi Thalib ini diajukan ke pengadilan. Ya. Nah, di dalam pengadilan itu Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak bisa membuktikan, ya, tidak, bukti-bukti yang diajukan itu tidak bisa menunjukkan bahwa itu adalah baju besinya, karena saksi-saksi yang diajukan itu saksi-saksi yang merupakan keluarga dekat, ya, ini tidak diterima pada waktu itu oleh hakim, sehingga kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya, dikalahkan dalam pengadilan ini. Bayangkan, dikalahkan oleh Yahudi, bukan karena orang tidak percaya, ya, terhadap apa yang dikatakan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya, tapi karena masalah pembuktian hukum. Buktinya itu tidak bisa diterima secara hukum, walaupun orang yakin bahwa Khalifah Ali bin Abi Thalib itu, ya, sangat kecil kemungkinan untuk berdusta, ya, tapi ini masalah pembuktian hukum. Nah, ini yang membuat orang Yahudi itu kemudian bercucuran air mata, ya, melihat keadilan sistem Islam. Bagaimana dia yang merupakan warga negara, kemudian agamanya juga berbeda, tapi dimenangkan dalam proses pengadilan itu. Bukan karena dia benar, tapi karena tidak memenuhi, ya, syarat-syarat hukum, gitu, ya. Masalah kesaksian kan begitu. Akhirnya dalam sejarah itu disebutkan orang Yahudi ini kemudian memeluk agama Islam. Ini mencerminkan, ya, bagaimana keadilan di dalam Islam. Maka tidak mengherankan dalam sistem Islam itu yang Muslim dan non-Muslim itu hidup bersama, berdampingan, ya, di negeri-negeri Islam, ya, di Spanyol misalkan hidup berdampingan antara orang Muslim, Kristen, dan Yahudi. Ya, demikian juga di Palestina misalkan, di situ ada umat Islam dan umat Kristen hidup berdampingan, ya, tidak ada masalah, ya, mereka bertetanggaan, tidak ada masalah, ya, karena semua itu diatur oleh syariat Islam, gitu, ya. Nah, jadi kalau kita lihat, ya, yang mereka yang mengatakan politik identitas itu seolah-olah kalau pakai Islam itu hanya mementingkan orang Islam, tidak mementingkan kelompok lain, ini terbantahkan dengan dasar normatifnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan fakta historisnya, ya, bagaimana orang-orang non-Muslim, ya, itu hidup di dalam sistem Islam, gitu. Jadi demikian juga dimunculkan, misalkan untuk menjauhkan umat ini dari politik, sering dimunculkan, ya, kalau ada yang bicara mengkaitkan Islam dan politik, ya, apa yang sering dimunculkan itu politisasi agama, kan begitu yang dimunculkan, itu politisasi agama. Sebenarnya maksudnya itu politik, tapi bawa-bawa agama. Nah, itu kan seolah-olah pernyataan itu pernyataan yang benar, gitu, ya. Nah, karena itu kita harus bedakan bahwa ada orang yang membawa-bawa agama itu hanya sebagai pembenaran terhadap sikap politik atau kebijakan politiknya yang bertentangan justru dengan agama Islam, itu memang ada. Tapi ini bukan menjadi dasar untuk menjauhkan Islam dan politik, gitu, ya. Bahwa ada bahkan yang sebenarnya melakukan politisasi agama, kalau kita lihat menjelang pemilu itu justru kelompok-kelompok yang sekuler liberal itu, gitu kan, yang sering mengusung istilah politisasi agama. Lihatlah, gitu kan, ketika menjelang pemilu pakaiannya, ya, mulai pakaian Muslim, ya, pakaian Muslimah, ya. Bahkan walaupun dia kafir, dia pakai pakaian-pakaian Muslim. Siapa yang dia kunjungi? Ulama-ulama, mengunjungi pesantren, kan gitu. Bahkan ada yang jadi imam sholat di belakangnya para ulama. Itu kan satu hal yang sebenarnya tidak pantas, begitu kan? Bagaimana imam berani menjadi imam sholat, padahal di belakangnya itu para ulama, gitu. Nah, ini justru yang melakukan politisasi agama itu mereka, gitu kan. Nah, itu tidak lain untuk menjauhkan Islam dan politik. Maka kita harus jelaskan bahwa ada yang seperti itu, iya, tapi bukan jadi alasan, bukan jadi dasar, ya, untuk kemudian menjauhkan agama dari politik, menjauhkan Islam dan politik. Karena Islam dan politik itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena umat ini
politik itu artinya kan mengatur urusan-urusan umat. Sementara urusan-urusan umat ini harus diatur berdasarkan syariat Islam. Kan begitu, tidak bisa dipisahkan. Maka kita harus jelaskan yang harus kita lakukan, yang harus kita tolak itu adalah politisasi agama. Ya. Lantas apa yang harus kita lakukan? Islamisasi politik. Nah, itu yang harus kita lakukan. Bagaimana politik ini bisa kemudian diatur berdasarkan Islam. Nah, itu namanya islamisasi politik. Ya. Politisasi agama kita memang tolak dalam pengertian ya agama itu hanya apa yang membedakannya? Kalau politisasi agama itu hanya dipakai untuk mendapatkan kekuasaan. Ketika mereka sudah mendapatkan kekuasaan, mereka tidak menerapkan agama, tidak menerapkan syariat Islam, bahkan mungkin memusuhi para ulama, mengkriminalkan para ulama. Nah, itu yang disebut dengan politisasi agama. Ya. Nah, yang maksud dengan islamisasi politik itu bagaimana? Bagaimana politik itu diatur berdasarkan syariat Islam. Nah, itu islamisasi politik. Yang harus kita lakukan sekarang ini adalah islamisasi politik. Namun kalau kita lihat kan sekarang sering digencarkan politisi agama ini. Ya, dengan mengambil contoh-contoh yang keliru. Ya, yang kalau diambil contoh-contoh yang keliru ya pasti ada. Seharusnya kan yang diambil contoh yang benar, kan gitu. Ya pasti ada yang begitu. Tuh lihat, partai mengaku-ngaku agama tapi korupsi, ya jangan itu yang dicontoh. Yang dicontoh itu bagaimana hukum Islam itu mengharamkan korupsi, bahkan memberikan sanksi yang tegas pada orang yang melakukan korupsi. Gitu. Jadi jangan yang diambil contohnya itu yang keliru, kan begitu. Nah, jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang sekarang kalau kita lihat gejala yang sangat kuat, ya upaya sekularisasi, bahkan pada tingkat radikal, gitu ya. Sekarang ini sedang dipersoalkan pakaian muslimah di sekolah, kan gitu. Seperti yang terjadi di Yogyakarta, sampai kemudian Gubernur Jogja itu menonaktifkan ya sekolah, kepala sekolahnya dan beberapa guru, kalau nggak salah 3 orang guru ya, nanti silakan dicek lagi itu, dengan alasan memaksakan pakaian muslimah, memaksakan jilbab atau kerudung, kan begitu. Ini kan sangat ironis, gitu ya. Pertama harus kita jelaskan ya bahwa kerudung dan jilbab ya itu adalah kewajiban dalam Islam, ya merupakan ajaran Islam dan itu merupakan kewajiban. Ya. Dan yang namanya kewajiban itu sifatnya itu pasti memaksa. Yang namanya hukum itu sifatnya pasti memaksa. Tidak ada hukum yang tidak memaksa. Ya, misalkan tiap hari Senin pakai batik, ya itu kan sifatnya aturan yang memaksa juga. Tiap hari Senin pakai batik, kan gitu. Atau tiap ibu-ibu tiap hari apa, misalkan pakai kebaya, itu kan hukum itu misalkan pasti sifatnya memaksa. Gitu. Nah demikian juga hukum Islam. Namanya hukum Islam itu pasti sifatnya memaksa. Karena ini merupakan kewajiban. Seharusnya dibuat aturan yang tegas, wajib bagi ya murid-murid yang muslim tentunya untuk menggunakan busana muslimah. Seharusnya seperti itu. Bukan kemudian dipersoalkan. Ini kan kewajiban. Kenapa kemudian dipersoalkan? Dan tidak boleh pula dijadikan itu sekedar pilihan. Namanya kewajiban itu bukan pilihan. Ya, boleh silakan, yang mau silakan, yang tidak silakan, tidak boleh. Yang mabuk silakan, yang tidak mabuk silakan, tidak boleh. Yang haram itu bukan pilihan. Haram itu harus ditinggalkan, yang wajib itu harus dilaksanakan. Nah, ini penting. Jadi ada kesalahan cara berpikir, ya. Pertama kesalahan yang cara berpikir tadi seolah-olah hukum Islam itu tidak boleh dipaksakan. Sementara hukum yang lain itu sifatnya memaksa. Kita pakai helm saja itu dipaksa secara hukum, ya kan? Kita wajib pakai helm itu kan dipaksa karena hukum itu memang sifatnya memaksa. Dia tidak cukup dengan anjuran, gitu. Nah, kalau hukum itu mau diterapkan kan gitu. Kalau hukum itu sekedar anjuran ya bisa tidak, bisa ya, bisa tidak. Sementara menggunakan busana muslimah ini adalah merupakan kewajiban. Yang kedua, kenapa dipersoalkan? Itu kan, padahal ini merupakan kewajiban dari agama.
Jadi seharusnya bersyukur kalau ada kepala sekolah atau guru yang mewajibkan itu. Bahkan harus dilindungi dengan undang-undang, seharusnya begitu. Bukan kemudian diperkarakan, dipersoalkan. Nah, yang ketiga, kenapa justru tidak dipersoalkan mereka ya para murid-murid yang mengumbar auratnya, ya, yang mengumbar auratnya dengan pakai rok mini misalkan, dengan pakaian yang ketat, bahkan yang bergaul bebas. Kenapa itu tidak dipersoalkan? Nah, dan itu banyak kalau kita lihat di sekolah-sekolah itu kan banyak. Nah, kenapa ini terjadi? Ya, itu karena cara berpikir sekuler tadi. Pangkalnya itu cara berpikir sekuler. Ya, agama itu jangan dibawa-bawa ke dalam masalah pendidikan begitu. Padahal kalau kita lihat undang-undang Sisdiknas, ya, itu sistem pendidikan nasional itu dengan jelas bahwa tujuan dari pendidikan itu adalah menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa. Ini justru guru itu kan ingin menjadikan muridnya itu bertakwa kan gitu. Kenapa kemudian dipersoalkan? Nah, itu kan cara berpikir sekuler tadi. Ditambah dengan isu radikal gitu ya. Jadi seolah ketika dipaksakan ajaran agama, oh ini radikal gitu ya. Tapi dipaksakan pakai helm itu tidak radikal. Nah, itu kan satu cara berpikir yang keliru. Seolah-olah agama itu tidak boleh dipaksakan. Jadi la ikraha fiddin itu tidak tepat digunakan. Ya, la ikraha fiddin itu adalah tidak boleh memaksakan orang di luar Islam untuk kemudian memeluk ajaran Islam, itu tidak boleh dipaksakan. Tapi kalau seorang Muslim, ya, dia sudah Muslim atau orang tuanya Muslim, artinya dia memang beragama Islam, ya, maka hukum itu ya sifatnya mengikat. Ya. Jadi seperti itu. Walaupun nanti ada 5 hukum, ya, ada wajib, ada sunnah, ya, tergantung jenis hukumnya. Tapi intinya itu sifatnya mengikat, gitu ya. Hukum itu sifatnya mengikat. Baik. Jadi kalau kita lihat, ya, bagaimana kemudian disamakan antara peradaban sekuler seperti itu dengan peradaban Islam. Itu contoh, ya. Demikian juga kalau kita lihat terkait dengan al-khabith, ya, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu dengan tegas mengatakan qul la yastawil khabithu wat thayyib. Jadi katakanlah tidak sama yang buruk itu al-khabith dengan at-thayyib, dengan yang baik. Ya, meskipun banyak yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal agar kamu mendapatkan keberuntungan. Nah, ini kesimpulannya. Maka sungguh aneh, ini kesimpulan dari buku ini, ya. Dalam paragraf terakhir itu disebutkan, sungguh aneh ada bila orang mengaku beragama Islam, namun kemudian menganggap sama antara Islam dan kafir, antara tauhid dan ateisme atau trinitas, antara keimanan kepada Rasulullah SAW dengan pengingkaran kepada Rasulullah. Bagaimana dikatakan sama? Antara yang melarang riba, kapitalisme, dengan yang menghalalkan, yang melarang riba, Islam, dengan yang menghalalkannya, seperti kapitalisme. Antara menyembah kepada Allah dengan menyembah kepada makhluknya. Antara pernikahan dengan perzinahan. Ya, sebagaimana dalam sistem kapitalisme, liberalisasi perzinahan itu suatu hal yang sah-sah saja. Antara yang mengharamkan homoseksualitas, yakni Islam, demikian juga mengharamkan lesbianisme dengan yang membolehkannya, seperti peradaban kapitalisme. Antara hukum kurma yang halal dengan daging babi, kan gitu. Jadi ini merupakan sikap yang aneh. Dan lebih aneh lagi, ya, bila ada orang yang tetap diam 1000 bahasa dan tidak mengunggulkan kebaikan. Mereka tidak mengunggulkan tauhid atas kemusyrikan. Mereka tidak mengunggulkan yang halal atas yang haram. Mereka tidak mengunggulkan syariat Islam atas hukum tauhid. Mereka tidak mengunggulkan menjadi mukmin daripada menjadi kafir. Mereka tidak mengunggulkan aturan berdasarkan wahyu atas hukum buatan manusia. Mereka tidak mengunggulkan Islam atas agama yang lain. Mereka tidak mengunggulkan Al-Quran atas kitab-kitab yang menyimpang. Mereka tidak mengunggulkan penyembahan kepada Al-Khaliq semata, ya, kepada penyembahan matahari, sapi, atau bintang-bintang. Ya, semoga Allah menyelamatkan kita dari fitnah ini. Baik, demikian lebih kurang, ya, penjelasan intisari, ya, dari
bab fikratul musawati bainal hadarawati. Jadi fikrah persamaan antar peradaban. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, Bapak Ibu, baru saja sama-sama kita mendengarkan pemaparan dari Ustaz Farid berkaitan dengan bab pemahaman kufur, ya, persamaan antar peradaban, menyamakan peradaban. Ya, alhamdulillah Ustaz, ini sudah ada masuk pertanyaan. Kita bacakan Ustaz ya. Ya, silakan. Dari Ibu Hasna Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah karena keserakahan jabatannya ataukah karena sistem yang membuat maraknya pembunuhan yang terjadi? Syukron penjelasannya Ustaz. Mungkin maksudnya kondisi yang hari ini Ustaz. Apakah karena keserakahan pejabat atau karena memang sistemnya yang membuat maraknya terjadinya pembunuhan? Ya, dua-duanya, ya, dua-duanya itu. Secara individu, ya, keserakahan manusia itu, ya, baik keserakahan terhadap harta, demikian juga keserakahan terhadap jabatan, bisa membuat orang itu gampang membunuh tanpa merasa bersalah, begitu ya. Karena prinsip kapitalisme tadi menghalalkan segala cara, maka apapun dia lakukan untuk mendapatkan harta, baik itu menipu, merampok, ya, atau membuat kebijakan-kebijakan yang justru memberikan jalan kekayaan alam yang seharusnya milik rakyat itu kemudian dirampok oleh perusahaannya sendiri atau yang bekerja sama dengan perusahaan asing. Ya, berbagai macam cara itu bisa muncul dari keserakahan manusia terhadap harta. Tidak sedikit, misalkan sederhana saja ya, seorang yang membunuh orang tuanya karena ingin mendapatkan waris, misalkan. Ya. Jadi subhanallah, ajaran Islam itu ajaran yang luar biasa. Jadi kalau orang itu terbukti membunuh orang tuanya, justru dia tidak mendapatkan waris, gitu kan? Jadi banyak kalau kita lihat membunuh orang tuanya untuk mendapatkan waris atau ya kena harta, membunuh saudaranya. Nah, itu pada level masyarakat ya. Pada level yang lebih tinggi lagi ya, level elit itu tidak sedikit para oligarki ya. Yang oligarki politik yang membuat kebijakan-kebijakan untuk menguntungkan kantongnya sendiri, untuk menguntungkan perusahaannya. Ya, untuk kemudian melegalkan ya perampokan terhadap kekayaan alam, ya, melegalkan penguasaan terhadap hutan yang sesungguhnya itu merupakan milik rakyat, gitu ya. Nah, itu pada level yang lebih tinggi, yaitu berpangkal dari keserakahan itu. Ya, demikian juga kekuasaan. Kekuasaan itu bisa membuat orang membunuh, ya, untuk tetap berkuasa, gitu ya. Karena dia merasa terancam, misalkan dengan pihak-pihak tertentu yang menghalangi kekuasaannya atau mengancam kekuasaannya, sebagaimana yang dilakukan Fir'aun kan gitu. Karena dia mimpi, dia siapapun laki-laki yang lahir, ya itu kemudian dia bunuh, kan gitu. Karena mengancam, dianggap nanti laki-laki yang lahir itu mengancam kekuasaannya, kan seperti itu. Jadi ya tidak sedikit seperti itu. Namun kalau kita lihat keserakahan individu ini kemudian bisa muncul dan meluas serta tumbuh, gitu ya. Karena memang ada sistem yang mengkondisikannya, gitu ya. Sistem yang mengkondisikannya. Nah, antara lain misalkan ada kebijakan-kebijakan yang membenarkannya. Ya, contoh misalkan ya keserakahan para oligarki untuk menguasai kekayaan alam kita misalkan. Nah, ada pijakannya itu, yaitu undang-undang yang sekuler, undang-undang yang liberal kan gitu. Kalau ada undang-undang migas itu kan memberi jalan bagi perusahaan-perusahaan oligarki itu ya agar mereka kemudian bisa menguasai tambang-tambang ya yang itu sebenarnya milik rakyat.
Jadi kondisi keserakahan itu kemudian dilegalkan oleh sistemnya. Nah, ini yang membuat semakin tumbuh subur yang namanya kerusakan itu, ya. Nah, termasuk pembunuhan misalkan. Kenapa bisa tumbuh subur ya? Tidak bisa juga dilepaskan dari sanksi, ya. Sanksi bagi orang yang membunuh, ya. Bahwa sanksinya itu tidak memberikan efek jerah, gitu kan? Jadi bukan karena individunya saja, tapi sistem hukumnya juga itu berpengaruh. Yang menumbuh suburkan pembunuhan itu tidak membuat efek jerah. Orang membunuh ya sanksinya ringan. Ini berbeda dengan Islam. Kalau Islam siapapun yang membunuh ya sanksinya itu dibunuh lagi, ya. Kecuali keluarga korban itu memaafkan. Itu pun harus membayar diat, ya, yang nilainya lebih kurang 100 ekor unta. Ya, beberapa di antaranya adalah unta yang hamil, kan begitu. Islam itu kan seperti itu. Ya, jadi hukum yang ringan yang tidak memberikan efek jerah itu juga menyebabkan pembunuhan itu marak, kan gitu. Nah, jadi bukan hanya karena individunya, tapi karena juga ada hukum. Ya, hukum itu kan terkait dengan sistem kenegaraan juga, gitu. Demikian juga ya kondisi kapitalisme, sistem kapitalisme yang menyebabkan kemiskinan, gitu ya. Ini kan juga bisa mendorong orang itu untuk membunuh, ya. Dan tidak sedikit kan orang yang merampok, mencuri itu karena memang dia miskin kehidupannya, gitu kan. Nah, itu juga mendorong, kan begitu. Tetap kita katakan salah, ya, tapi kita bisa melihat faktanya yang memang begitu. Kadang-kadang kemiskinan itu membuat orang bisa sampai tingkat membunuh. Nah, karena itulah kalau dalam Islam itu dibuat aturan, ya, sistem, ya, bukan hanya individu tapi sistem. Adanya kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan pokok tiap individu rakyat, sandang, pangan, dan papannya. Pendidikan gratis, kesehatan gratis. Jadi tidak seperti sekarang, kan? Rakyat ini sangat dibebani. Ya, mungkin kalau sekedar kalau untuk makan rakyat ini bisa lah, gitu ya. Kalau memang kekurangan mungkin tinggal pilih makanannya yang seperti apa. Tapi yang sangat-sangat memberatkan itu kan pendidikan, misalkan sangat-sangat memberatkan, kesehatan itu sangat-sangat memberatkan, kan gitu. Jadi saya bisa bayangkan kalau negara itu menjamin pendidikan gratis dan kesehatan gratis, ya, supir-supir angkot itu akan lebih ringan dia hidupnya itu, kan. Ya, karena kalau untuk sekedar makan, ya, itu insya Allah bisa, kan gitu. Ya, kalau sekedar makan, kan gitu. Supir-supir buruh-buruh yang ada di pasar itu lebih ringan, ya, walaupun mungkin gajinya tidak begitu besar, tapi ada jaminan pendidikan. Anaknya dia tidak pikirkan, ya, anaknya harus sekolah, harus bayar mahal, tidak dia pikirkan, karena negara menjamin. Maka kehidupan itu kan menjadi tentram. Beda dengan sekarang, kan, kalau kita keluar sedikit, kehidupan itu panas, gitu kan, apalagi di Medan. Di Medan kan udah panas, supirnya panas, ya. Ya, jadi membawa suasana yang panas, gitu kan. Itu senggol bacok, gitu kan, senggol dikit bacok. Nah, itu kan jadi tidak bisa dilepaskan dari sistem. Ibu ini, ya, Ibu Asnan Johan, ya. Karena itu Islam itu memperbaiki dua-duanya, Bu. Mudah-mudahan Ibu ini, ya, memperbaiki dua-duanya. Individunya itu Islam itu membangun cara pandang terhadap dunia yang proporsional, ya, tidak rakus terhadap dunia ini, ya, tidak menghalalkan segala cara, namun sistemnya juga dibangun, ya, bagaimana sistem peradilannya, sistem hukumnya, kesejahteraannya itu dibangun. Jadi dua-duanya ini harus diperbaiki, ya. Nah, karena itulah kita itu, ya, harus memperjuangkan, ya, tegaknya syariat Islam secara kafah agar individunya bisa diperbaiki, sistemnya itu bisa diperbaiki. Nah, dan dengan sistem yang baik, individunya itu nanti akan lebih cenderung mengikuti sistem yang baik. Itu sudah normalnya itu seperti itu. Kantor misalkan kalau sistemnya itu bagus, ya, pimpinannya saja itu soleh, misalkan mewajibkan sholat duha, misalkan, itu sederhananya begitu, ya. Ada pengajian, itu biasanya suasana kantor itu lebih kondusif untuk hal-hal keagamaan.
Tapi kalau pimpinannya itu tukang mabok, ya, wah itu pasti mempengaruhi, ya. Nah, jadi sistem yang baik itu akan membuat individu itu akan relatif dia akan lebih bisa berubah, gitu ya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bu Hasna Johan, ya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Jadi ini menjadi catatan buat kita bahwa kerusakan yang hari ini terjadi merambah dalam kerusakan individu maupun sistemnya, ya. Demikian ya, Ibu Hasna Johan. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Mungkin ini pertanyaan terakhir kalau nggak ada pertanyaan lagi. Dari Bapak Haris Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa persamaan peradaban ini sengaja dibuat oleh orang-orang kafir untuk kemudian menjauhkan umat Islam dari sistem Islam, Ustaz? Ya, ini memang sengaja ya, sistematis ini. Ini bukan pemikiran yang tiba-tiba lahir begitu saja, tapi ini lewat kajian-kajian mereka yang mendalam. Kemudian mereka membuat program-program yang juga sistematis, ya, di negeri-negeri Islam. Maka seruan-seruan dialog antar peradaban, dialog antar agama, ini kan menjadi seruan-seruan yang diserukan secara sistematik, ya. Ada program-programnya, biasanya dilakukan oleh sampai pada level negara, kan gitu, yang diturunkan pada departemen-departemen, ya, baik itu departemen agama, departemen pendidikan, misalkan. Ini kan seruan-seruan dibuat program-program seperti itu, ya. Bahkan ada upaya untuk memasukkannya ke dalam kurikulum, gitu kan. Jadi ini adalah seruan-seruan yang sistemik, ya. Jadi bukan seruan-seruan yang tidak difikirkan oleh mereka, ya, karena mereka itu ya sangat serius, ya, untuk bagaimana untuk menjauhkan Islam dari kaum muslimin. Karena mereka tahu kekuatan umat Islam itu kalau umat Islam ini berpegang teguh pada Islam. Nah, itu mereka tahu persis itu, bahwa umat Islam ini kalau berpegang teguh pada Islam mereka akan kuat. Nah, kalau mereka kuat, umat Islam tidak akan bisa dibodohi, kan gitu. Umat Islam tidak akan bisa ditipu. Umat Islam tidak akan bisa dizolimi. Umat Islam tidak akan bisa ditindas. Umat Islam tidak akan bisa dicurangi, ya. Maka apa yang mereka lakukan? Jauhkan umat Islam ini dari Islam, ya. Islam yang apa? Islam yang kafah, Islam yang totalitas, ya. Mungkin kalau Islam yang terkait dengan ritual, ya mereka persilakan, tidak masalah. Terkait dengan sholat, saum, haji, tidak masalah. Tapi kalau sudah terkait dengan politik, terkait dengan ekonomi, terkait dengan negara, ya itu yang kemudian mereka berusaha cegah, ya. Karena mereka tahu kekuatan Islam ini, kekuatan umat ini, kalau umat ini berpegang teguh pada ajaran Islam secara kafah, ya, secara totalitas, secara menyeluruh, di situ akan muncul kekuatan umat Islam, ya. Sebagaimana mobil, ya, mobil itu akan berjalan dengan baik, ya, kalau lengkap sistemnya itu, kan. Bayangkan kalau ada mobil tapi setirnya tidak ada, kan gitu. Ada disebut mobil tapi bannya empat-empatnya copot, ya, tidak bisa berjalan dengan baik, kan gitu. Islam itu juga sistem, itu namanya sistem, ya. Sistem itu saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Islam itu merupakan suatu yang sistemik, gitu. Ya, antara individu dan sistem itu tidak bisa dipisahkan. Kenapa homoseksual ini berkembang? Ya karena sistem yang memberikan jalan, gitu ya, sebagai sistem budaya, sistem atau sistem hukumnya memberikan jalan untuk itu semua, kan gitu. Maka berkembanglah homoseksual, LGBT, dan kenapa perzinahan terjadi di mana-mana, ya karena tidak ada sanksi yang tegas terhadap pelaku perzinahan, ya. Bahkan itu dikatakan sebagai bagian dari kebebasan pribadi, tidak boleh dicampuri oleh negara. Jadi sistem itu sangat berpengaruh, ya. Disitulah Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita harus punya kesadaran bersama untuk memperjuangkan agama ini secara totalitas, ya. Kita sudah merasa bahagia ketika melaksanakan sholat tahajud misalkan, jangan berhenti sampai di sana. Bahagia kita itu harus ditransfer dalam ekonomi, ditransformasikan, ya,
ditransformasikan dalam politik, ditransformasikan dalam negara. Bagaimana membuat negara ini bahagia? Bagaimana membuat politik ini juga bahagia? Bagaimana membuat pendidikan itu bahagia? Ya, sebagaimana kita sholat, kita itu bahagia karena berdasarkan syariat Islam. Demikian juga negara, demikian juga politik, demikian juga ekonomi. Itu akan menjadi sesuatu yang membahagiakan kalau itu berdasarkan pada syariat Islam. Bahagia di dunia dan di akhirat. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan ini sekaligus sebagai penutup ya untuk malam ini. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Semua pertanyaan sudah dijawab. Mudah-mudahan pertanyaan terakhir tadi dari Pak Haris Amin, bahwa ini memang sesuatu yang direncanakan agar umat ini meninggalkan atau menjauhkan Islam, sehingga apa yang menjadi kekhawatiran Barat kembalinya umat Islam pada ajarannya secara utuh ini menjadi momok ketakutan bagi mereka, ya, seperti yang baru saja dijelaskan oleh Ustaz Farid, ya. Alhamdulillah, kajian kita sudah 1 jam lebih, ya, kita lalui. Mudah-mudahan apa yang tadi bahkan yang terakhir ini menjadi penjelasan, ya, untuk sesi pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini cukup bekal buat kita sebagai amunisi, ya, tambahan buat kita, ataupun bisa jadi merefresh kembali apa yang dahulu mungkin pernah kita dapatkan dan bisa menjadi penyemangat kita, menjadi banyak lagi, ya, semangat kita untuk menjelaskan di tengah-tengah. Wabil khusus kepada Ustaz Farid, jazakallahu khairan atas waktu dan kesempatannya di sela-sela kesibukan beliau, dan masih menyisihkan waktu beliau bisa berbagi ilmu bagi kita. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat beliau, ya. Dan wabil khusus juga umumnya, ya, pada Bapak Ibu jamaah sekalian, tetap dalam keadaan sehat dan tetap istiqomah, ikuti kajian-kajian lainnya. Insya Allah ini menjadi amal yang akan memberat timbang kita kelak, ya. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan, dan insya Allah dalam waktu yang akan datang kita akan ketemu lagi di kajian yang berbeda. Kita tutup kajian ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.